Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk rekan-rekan semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan penggunaan teknologi dan new media dalam pembelajaran. Kami dari kelompok 3 beranggotakan Bilkisti Al-Ghifari, Cindy Fatikasari, Endah Kartika Suryani, dan Fahra Mahdia. Pemaparan pertama adalah tentang pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran yang sumber studi kasusnya berasal dari platform Merdeka Mengajar. Berikut merupakan pemaparan terkait metode analisis SWOT, pengintegrasian teknologi dan media dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk kelas 7. Dari video yang telah kami amati, kami dapat simpulkan bahwa untuk kekuatan dari video tersebut atau proses pembelajaran tersebut adalah kemudahan dalam aksesibilitas, yaitu media ajar menggunakan yang ada di laptop guru sehingga dapat digunakan kapan saja dan di mana saja oleh pendidik. Hal ini memudahkan peserta didik untuk belajar sesuai kebutuhan di dalam kelas. Selanjutnya adalah konten media pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan materi yang akan dibahas. Lalu kekuatan yang ketiga adalah keterlibatan peserta didik yang menggunakan pendekatan yang memungkinkan peserta didik untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran sehingga komunikasi terjadi dua arah dan kelas menjadi lebih interaktif. Hal yang akan saya sampaikan selanjutnya adalah kelemahan dari teknologi dan media dalam pembelajaran yang ada di video. Yang pertama adalah ketergantungan pada teknologi, di mana ketika digunakan di kelas yang tidak memiliki proyektor dan guru tidak memiliki laptop atau akses internet, mungkin akan mengalami kesulitan akses media pembelajaran. Yang kedua adalah pengelolaan kelas. Walaupun telah menggunakan media pembelajaran yang diproyeksikan ke papan tulis atau ke depan kelas, namun masih ada peserta didik yang kurang memperhatikan di dalam kelas. Yang ketiga adalah keterbatasan pengetahuan teknologi, di mana ketika pendidik belum terbiasa menggunakan teknologi dalam pembelajaran, maka media pembelajaran yang berbasis teknologi akan kurang optimal. Selanjutnya yang akan saya sampaikan adalah opportunities atau peluang. Yang pertama adalah pertumbuhan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Peningkatan penggunaan teknologi dalam pembelajaran memberikan peluang kepada pendidik untuk menciptakan media pembelajaran yang bervariatif. Selanjutnya yang kedua, dukungan dari instansi. Baik pihak sekolah dapat memfasilitasi pendidik untuk mendapatkan pelatihan penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran. Kemudian untuk yang ketiga, keterlibatan rekan sejawat. Rekan sejawat dapat membantu dalam mempersiapkan media dan proses pembelajaran serta dapat memberikan evaluasi tentang jalannya proses pembelajaran. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah tentang threats atau ancaman. Yang pertama adalah kesenjangan digital, di mana tidak semua siswa terbiasa dengan media pembelajaran yang menggunakan teknologi, sehingga masih ada beberapa siswa yang kurang memperhatikan. Yang kedua adalah keterbatasan waktu pembelajaran. Waktu pembelajaran yang terbatas ini, dengan jumlah siswa yang cukup banyak, akan menyulitkan pendidik untuk merencanakan dan menerapkan pembelajaran secara efektif. Yang ketiga adalah resiko keamanan data. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran ketika pembuatan media yang dilakukan secara online atau terkoneksi dengan internet dapat meningkatkan risiko kebocoran data pribadi pendidik maupun peserta didik serta informasi sensitif lainnya. Setelah kita membahas tentang SWOT tadi, yaitu strength, weakness, opportunities, and threats, sekarang kita akan membahas tentang beberapa aspek selanjutnya. Yang pertama adalah aspek dari jenis teknologi yang digunakan. Pada video yang telah kami telaah, jenis teknologi yang digunakan adalah laptop dan proyektor untuk menampilkan media pembelajaran. Selanjutnya, untuk jenis multimedia yang digunakan adalah
PowerPoint yang berisi gambar-gambar atau materi pembelajaran. Selanjutnya adalah kekuatan atau keunggulan teknologi dan multimedia yang digunakan, yaitu teknologi dan media pembelajaran mendukung jalannya proses pembelajaran di dalam kelas, serta mudah diakses oleh pendidik, sehingga ketika diaplikasikan menjadikan kelas lebih interaktif. Selanjutnya, kelemahan atau kekurangan teknologi dan multimedia yang digunakan adalah media pembelajaran kurang terlalu jelas, sehingga masih ada beberapa peserta didik yang kurang memperhatikan. Yang selanjutnya adalah peluang integrasi teknologi dan multimedia yang digunakan ke dalam pembelajaran di Indonesia dapat dilakukan secara luas dan dapat dikembangkan lagi untuk lebih inovatif dan interaktif ketika diaplikasikan di dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, ancaman dan tantangan atau challenge yang muncul jika dilakukan integrasi teknologi dan multimedia yang digunakan ke dalam pembelajaran di Indonesia adalah kurangnya infrastruktur dan akses teknologi di beberapa wilayah, sehingga menghambat integrasi teknologi dalam proses pembelajaran. Demikian pemaparan saya tentang studi kasus menggunakan platform Merdeka Mengajar. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Fahra untuk topik selanjutnya. Terima kasih. Nah, untuk studi kasus yang berikutnya, saya akan menganalisis video kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru yang tersedia di platform YouTube. Video yang saya ambil yaitu pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran diferensiasi di SMK Negeri 1 Nganjuk. Untuk linknya sebagai berikut. Pertama, video ini menjelaskan tentang penerapan pembelajaran diferensiasi di SMK Negeri 1 Nganjuk yang menggunakan teknologi dan berbagai strategi untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa secara individual. Video dimulai dengan penjelasan tentang diferensiasi dalam pembelajaran yang dijelaskan sebagai penyesuaian proses pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan individu siswa. Hal ini melibatkan perubahan dalam konten, proses, dan produk pembelajaran serta metode penyampaian yang disesuaikan dengan gaya belajar masing-masing siswa. Santi Kusumadewi, yaitu seorang guru bahasa Inggris dari SMK Negeri 1 Nganjuk, berbagi praktik baik dalam penerapan pembelajaran diferensiasi. Dia menjelaskan bahwa untuk mengenal kebutuhan belajar siswa, dia melakukan tes diagnostik non-kognitif di awal kelas. Tes diagnostik non-kognitif itu seperti apa? Dalam video tersebut, Ibu Santi Kusumadewi menggunakan 2 metode untuk melakukan tes diagnostik non-kognitif pada siswa. Yang pertama yaitu wawancara. Bu Santi melakukan wawancara langsung dengan siswa untuk menanyakan tentang gaya belajar mereka, hobi, serta topik-topik yang mereka sukai. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang preferensi individu siswa, yang dapat membantu dan merancang pengalaman belajar yang lebih sesuai. Yang kedua, melalui Google Form. Ibu Santi juga membuat kuesioner menggunakan Google Form yang berisi pertanyaan mengenai hobi, gaya belajar, dan minat siswa. Kuesioner ini memungkinkan siswa untuk menjawab pertanyaan secara anonim dan lebih nyaman, serta memberikan data yang dapat diolah untuk memahami kebutuhan dan preferensi belajar mereka. Setelah melalui proses wawancara, Bu Santi merancang metode pembelajaran. Bu Santi menggunakan metode station lesson, di mana siswa dapat memilih section belajar yang sesuai dengan gaya belajar mereka, seperti visual, auditory, atau kinestetik. Setiap section menawarkan kegiatan belajar yang berbeda-beda, seperti menonton video untuk siswa visual, mendengarkan podcast untuk siswa auditory, dan aktivitas fisik untuk siswa kinestetik. Dalam kegiatan ini, siswa juga menggunakan teknologi QR Code untuk mengakses informasi dan menyelesaikan tantangan yang diberikan dalam lembar kerja. Bu Santi menggunakan kode QR yang bisa diakses oleh siswa untuk memilih section yang sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Materi yang diajarkan pada video tersebut yaitu job application.
Jadi, di setiap section, siswa diberikan lembar kerja untuk mengumpulkan informasi tentang pekerjaan yang diminati di masa depan, termasuk deskripsi pekerjaan dan keahlian yang dibutuhkan. Dengan pendekatan ini, siswa merasa lebih senang dan terlibat dalam pembelajaran, sementara Ibu Santi bertindak sebagai fasilitator yang mendukung proses belajar mereka. Video diakhiri dengan refleksi bahwa penting bagi guru untuk selalu menambah variasi media pembelajaran dan melakukan evaluasi untuk memastikan keberhasilan metode yang diterapkan. Pembelajaran diferensiasi ini, menurut Bu Santi, menciptakan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan dan hasil belajar yang lebih memuaskan. Selanjutnya, saya akan menganalisis video tersebut berdasarkan metode analisis SWOT pengintegrasian teknologi dan media dalam pembelajaran. Yang pertama dimulai dari kekuatan. Pada video tersebut menggunakan pendekatan diferensiasi, yaitu metode yang mengakomodasi gaya belajar siswa seperti visual, auditori, dan kinestetik, yang memungkinkan siswa belajar dengan cara yang sesuai untuk mereka. Yang kedua, penggunaan teknologi. Pemanfaatan kode QR untuk mengakses materi pembelajaran, meningkatkan interaktivitas, dan memudahkan siswa memilih section belajar sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, keterlibatan siswa. Pendekatan yang memungkinkan siswa terlibat aktif dalam proses belajar, membuat mereka merasa memiliki kendali atas pembelajaran mereka sendiri. Selanjutnya saya akan menganalisis kelemahan dalam video tersebut. Yang pertama, keterbatasan pengetahuan teknologi. Beberapa siswa mungkin tidak familiar dengan penggunaan teknologi yang dapat menghambat partisipasi mereka. Yang kedua, pengelolaan kelas yang rumit. Mengatur berbagai section belajar yang dapat menjadi tantangan, terutama dalam menjaga fokus siswa dan menghindari kebisingan. Yang ketiga yaitu ketergantungan pada teknologi. Seperti gangguan teknis, dapat mengganggu proses pembelajaran seperti masalah dengan perangkat ataupun akses internet. Selanjutnya, saya akan menganalisis opportunities atau peluang dalam video tersebut. Yang pertama, adanya dukungan institusi. Seperti sekolah dapat memberikan pelatihan bagi guru dalam penggunaan teknologi dan pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, inovasi dalam pembelajaran. Terdapat banyak alat dan platform pendidikan yang dapat digunakan untuk meningkatkan pengalaman belajar. Yang ketiga, keterlibatan komunitas. Menggandeng orang tua dan masyarakat dalam proses pembelajaran untuk mendukung siswa. Kemudian, yang selanjutnya saya akan menganalisis threats atau ancaman dalam video tersebut. Yang pertama yaitu adanya kesenjangan digital. Karena tidak semua siswa memiliki akses yang sama ke perangkat teknologi ataupun internet yang dapat menciptakan ketidakadilan dalam pembelajaran. Yang kedua, adanya keterbatasan waktu, seperti jadwal yang padat yang dapat menyulitkan guru untuk merencanakan dan menerapkan pembelajaran diferensiasi secara efektif. Yang ketiga, adanya resiko keamanan data, seperti penggunaan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan risiko kebocoran data pribadi siswa dan informasi sensitif lainnya. Selanjutnya, dalam video tersebut terdapat jenis teknologi yang digunakan. Dalam pembelajaran diferensiasi yang dilakukan oleh Bu Santi, teknologi yang digunakan meliputi Google Forms, QR Code, video, dan podcast. Google Form digunakan untuk tes diagnostik awal. QR Code memfasilitasi siswa dalam mencari informasi dan video atau podcast yang dapat membantu siswa dengan gaya belajar visual dan auditori. Ini adalah contoh teknologi yang relevan dan modern dalam mendukung pembelajaran. Yang kedua, dalam video tersebut terdapat jenis multimedia yang digunakan. Multimedia yang digunakan seperti video, podcast, serta lembar kerja digital yang dipersonalisasikan untuk mendukung gaya belajar visual
auditory, dan kinestetik. Siswa dapat memilih berbagai media untuk mendapatkan informasi dan tantangan belajar, seperti video untuk belajar visual dan podcast untuk belajar auditory. Selanjutnya, di dalam video tersebut terdapat kekuatan atau keunggulan teknologi dan multimedia yang digunakan. Seperti, kekuatan teknologi ini adalah fleksibilitasnya dalam mendukung pembelajaran yang berpusat pada siswa ataupun student-centered learning. Dengan memberikan berbagai media yang sesuai dengan gaya belajar siswa, teknologi membantu guru menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik, interaktif, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Hal ini juga memfasilitasi pembelajaran diferensiasi dengan baik, karena siswa dapat memilih bagaimana mereka belajar sesuai dengan preferensi masing-masing. Selanjutnya, dalam video tersebut tidak dapat kelemahan atau kekurangan teknologi dan multimedia yang digunakan. Karena di dalam video tersebut tidak adanya penjelasan tentang kekurangan teknologi dan multimedia yang disebabkan oleh beberapa alasan. Karena di dalam video tersebut kemungkinan besar ingin menekankan manfaat dan keunggulan dari penggunaan teknologi dalam pembelajaran, sehingga kekurangan tidak menjadi fokus utama. Kemudian, teknologi yang diulas mungkin dianggap telah bekerja dengan baik dalam konteks tertentu. Kekurangannya mungkin dianggap minor atau tidak relevan dalam skenario yang sedang dibahas, seperti dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang terakhir, ditemukannya peluang integrasi teknologi dan multimedia yang digunakan ke dalam pembelajaran di Indonesia. Video tersebut menunjukkan peluang besar untuk mengintegrasikan teknologi seperti Google Form, QR Code, video, dan podcast ke dalam pembelajaran di Indonesia. Teknologi ini memungkinkan pembelajaran yang lebih personal, fleksibel, dan interaktif. Dalam konteks pendidikan Indonesia, di mana kelas seringkali sangat heterogen, penggunaan teknologi ini bisa sangat membantu untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan siswa yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu ditemukannya ancaman dan tantangan yang muncul jika dilakukan integrasi teknologi dan multimedia yang digunakan tersebut ke dalam pembelajaran di Indonesia. Tantangan yang muncul seperti keterbatasan akses internet dan infrastruktur teknologi di beberapa daerah, terutama di wilayah terpencil. Selain itu, kemampuan siswa dan guru dalam menggunakan teknologi mungkin bervariasi. Tidak semua guru memiliki pelatihan yang memadai untuk menggunakan teknologi ini secara efektif. Dan tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap perangkat teknologi yang dibutuhkan untuk mengikuti pembelajaran berbasis teknologi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Bilkisti Algifari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode analisis SWOT pengintegrasian teknologi dan media dalam pembelajaran, studi kasus tren perusahaan edutech di Indonesia. Sumber studi kasus yaitu perusahaan edutech Ruang Guru. Yang pertama, strength atau kekuatan. Aksesibilitas di Ruang Guru dapat diakses kapan saja dan di mana saja untuk memudahkan siswa agar bisa belajar sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Ruang Guru juga memiliki beragam konten dan menawarkan berbagai topik dari SD hingga SMA, termasuk juga persiapan untuk ujian. Ruang Guru juga memberikan pengalaman pengguna yang baik, seperti antarmuka pengguna yang intuitif dan mudah digunakan. Kemudian yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Kelemahan di Ruang Guru adalah ketergantungan pada koneksi internet, membuat pengguna di daerah terpencil mungkin mengalami kesulitan akses. Kemudian adanya biaya berlangganan. Meskipun terdapat konten gratis,
tapi untuk akses penuh memerlukan biaya yang bisa menjadi kendala bagi sebagian siswa. Dan kelemahan yang terakhir adalah keterbatasan pembelajaran praktis. Pembelajaran berbasis digital mungkin kurang efektif untuk keterampilan yang memerlukan praktik langsung. Kemudian selanjutnya adalah opportunities atau peluang. Yang pertama, pertumbuhan penggunaan internet atau pengguna internet. Meningkatkan akses internet dan smartphone di Indonesia dapat menciptakan peluang untuk menjangkau lebih banyak siswa. Peluang yang kedua adalah bermitra dengan sekolah. Peluang untuk bekerja sama dengan sekolah untuk mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran resmi. Peluang yang ketiga adalah permintaan untuk pembelajaran jarak jauh. Kenaikan minat terhadap pendidikan online pasca pandemi membuka jalan untuk ekspansi lebih jauh. Dan yang keempat adalah peluang investasi. Banyak investor yang tertarik pada bidang sektor edutech yang dapat mendukung pengembangan lebih lanjut. Dan yang terakhir adalah threats atau ancaman. Yang pertama adalah persaingan yang meningkat. Munculnya banyak platform edutech lain yang dapat menawarkan layanan serupa dan dapat mengurangi pangsa pasar. Kedua, keamanan data. Ancaman keamanan cyber yang dapat membahayakan informasi pribadi pengguna. Dan yang ketiga, perubahan kebijakan. Kebijakan pemerintah yang dapat membatasi penggunaan teknologi dalam pendidikan. Dan yang keempat atau yang terakhir, krisis ekonomi. Situasi ekonomi yang tidak stabil dapat mengurangi daya beli orang tua untuk membayar layanan pendidikan. Kemudian di sini ada 5 aspek dan ketersediaan tentang edutech. Yang pertama, jenis teknologi yang digunakan, ketersediaan tersedia. Ruang guru memanfaatkan teknologi digital dalam bentuk platform pembelajaran online yang mencakup video pembelajaran, latihan soal, dan bimbingan online. Platform ini dapat diakses melalui aplikasi mobile dan website. Aspek yang kedua adalah jenis multimedia yang digunakan. Ketersediaan tersedia. Multimedia yang digunakan oleh platform Ruang Guru adalah seperti video dan teks. Dan yang ketiga adalah aspek kekuatan atau keunggulan teknologi dan multimedia yang digunakan. Ketersediaan tersedia. Ruang Guru menawarkan aksesibilitas yang tinggi, di mana siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja dengan menggunakan smartphone, tablet, ataupun laptop yang terhubung dengan internet. Konten yang interaktif dan beragam juga meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Aspek yang keempat adalah kelemahan atau kekurangan teknologi dan multimedia yang digunakan. Ketersediaan tersedia. Meskipun platform ini memberikan banyak kemudahan, siswa yang berada di daerah terpencil atau yang tidak memiliki akses internet yang stabil akan kesulitan dalam memanfaatkan layanan ini. Selain itu, beberapa konten mungkin tidak sesuai dengan standar kurikulum yang dapat menyebabkan kebingungan bagi siswa. Dan aspek yang terakhir adalah peluang integrasi teknologi dan multimedia yang digunakan ke dalam pembelajaran di Indonesia. Ketersediaan tersedia. Ruang guru memiliki peluang besar untuk digunakan di dalam ruang kelas. Guru dapat memanfaatkan video dan materi interaktif dari Ruang Guru sebagai alat bantu ajar, memberikan penjelasan tambahan, dan memfasilitasi diskusi. Ini juga membuka kemungkinan untuk melakukan kuis atau tugas singkat setelah menyaksikan video, sehingga memperkuat pemahaman siswa. Oke, baik teman-teman. Yang terakhir yaitu video atau audio podcast di media sosial baik dari institusi maupun perorangan. Nah, di sini saya menganalisis video dari TikTok
yang berjudulkan Pemanfaatan Teknologi Canva dan WordWall dalam Pembelajaran di STN 2 Bangunrejo. Kita langsung saja ke tabel 3, metode analisis SWOT pengintegrasian teknologi dan media dalam metode analisis SWOT terdapat strengths, weaknesses, opportunities, and threats dalam membantu mencapai tujuan dan apa hambatan dalam mencapai tujuan. Yang pertama kita mulai dari dalam dulu. Untuk membantu dalam mencapai tujuan ada strength atau kekuatan. Kelebihan yang ada dalam aplikasi WordWall atau situs Canva ini dapat menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik dan dapat menumbuhkan kreativitas peserta didik serta dapat membuat mereka lebih mampu untuk berpikir kritis. Yang berasal dari dalam itu, yang pertama, jika tugas atau permainan yang digunakan tidak sesuai dengan tingkat kesulitan yang tepat, misalnya itu terlalu mudah atau terlalu sulit untuk peserta didik, ini dapat menurunkan motivasi belajar peserta didik. Peserta didik bisa merasa bosan kalau terlalu mudah, dan kalau terlalu sulit pun mereka bisa frustasi. Lain yang dikatakan oleh video yang saya tonton yaitu peserta didik seringkali memiliki pemikiran bahwa sebuah pelajaran itu susah atau membosankan, sehingga muncul penyebab rasa tidak suka atau bosan terhadap pembelajaran tersebut. Selain itu, rasa takut akan mengalami kesulitan saat belajar membuat peserta didik secara tidak sadar menolak untuk menerima pelajaran. Selanjutnya kita beralih ke opportunities atau peluang yang dari luar. Yang pertama itu WordWall menyediakan berbagai tempat permainan dan aktivitas yang dapat diakses dari berbagai sumber, dan media seperti WordWall ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar secara interaktif dan dapat mengasah keterampilan peserta didik dalam teknologi dan media digital. Banyak aktivitas di WordWall yang dapat dilakukan secara berkelompok yang dapat mendorong kolaborasi antara siswa. Jadi siswa bisa mendapatkan umpan balik setelah menyelesaikan aktivitas pembelajaran yang membantu mereka memahami kesalahan mereka dan belajar dari kesalahan tersebut dengan cepat. Selain opportunities, ada juga threats atau ancaman seperti ketergantungan pada teknologi digital seperti situs WordWall ini bisa menjadi masalah ketika siswa tidak memiliki akses yang memadai ke perangkat maupun jaringan internet. Dan selain itu, beberapa siswa mungkin lebih termotivasi oleh aspek gamifikasi WordWall seperti leaderboard atau poin daripada fokus pada pemahaman materi. Next, kita beralih ke aspek dan ketersediaannya. Ada 5 aspek. Yang pertama, jenis teknologi yang digunakan itu tersedia karena teknologi dan media yang digunakan merupakan teknologi digital dalam bentuk media audiovisual yang memanfaatkan platform Canva dan WordWall. Lalu aspek yang kedua, jenis multimedia yang digunakan juga tersedia, yang mana adalah video dan teks. Aspek ketiga, kekuatan atau keunggulan teknologi dan multimedia yang digunakan. Itu juga tersedia yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik dan menumbuhkan kreativitas dan berpikir kritis. Lanjut, aspek keempat yaitu kelemahan atau kekurangan teknologi dan multimedia yang digunakan. Juga ada yaitu jika tugas yang digunakan itu tidak disesuaikan dengan tingkat kesulitan yang tepat, misalnya terlalu mudah atau terlalu sulit. Seperti yang saya jelaskan tadi, ini dapat menurunkan motivasi belajar siswa. Kalau terlalu mudah, siswa bisa bosan. Kalau terlalu sulit, mereka juga bisa frustasi. Lalu yang terakhir yaitu aspek peluang integrasi teknologi dan multimedia
yang digunakan ke dalam pembelajaran Indonesia itu gak tersedia karena WordWall menyediakan berbagai template aktivitas yang dapat diakses dari berbagai sumber yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara interaktif, yang mengasah keterampilan siswa dalam teknologi dan media digital yang mendorong kolaborasi di antara siswa. Oke teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton videonya, and see you. Terima kasih.